gitu bisa. Salatullah salam ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin. Satu pahala berjamaah langkah kakinya, satu pahala langkah kaki kirinya, gugur dosa kecilnya. Apalagi keutamaan berjamaah, kata Nabi, semua bateri yang kau lewati, aspal, tegel, tembok, dinding, pagar, tumbuhan, dia akan jadi saksi. Ya Allah, masukkan dia ke surga, jangan masukkan neraka, saya saksinya. Dia datang berjamaah di masjid. Itulah sebabnya Pak, ketika Bapak ke masjid, setiap sholat sunnah, setiap 2 rakaat selesai sunnah pindah lagi. Sunnah pindah lagi. Kenapa? Supaya tambah banyak saksinya di akhirat kelak. Itulah sebabnya juga Nabi anjurkan, ketika kalian ke masjid, usahakan jalanmu lain, pulang juga jalannya lain. Sunnah. Yang ketiga, pahala berjamaah. Apabila gerimis datang, Bapak basah bajunya karena hujan, maka baju yang basah itu melindungi Bapak dari sentuhan api neraka. Jangan juga salah paham. Mentang-mentang sudah dengar ini, gerimis, dia tunggu hujan keras. Begitu hujan keras, dia buka payungnya jalan. Itu beleng-beleng namanya itu, Pak. Apalagi lipat 27 kali. Artinya apa? 1 kali sholat jamaah, 27 kali sholat sendiri di rumah baru sama. Apalagi keutamaan berjamaah. Di masjid lebih khusyuk. Apa artinya? Kalau Bapak sendiri di rumah, Pak, biasa bingung. Ini saya sudah tahayat atau belum? Tapi kalau di masjid, ibu tidak usah khawatir. Lebih khusyuk. Kalau ibu sholat di rumah banyak gangguan. Apa gangguan? Bisa jadi kucing. Begitu ibu sudah takbir, baru tahu mati. Tidak ditutup meja makan. Ada kucing naik. Kira-kira ibu masih khusyuk? Habis sudah ikan. Allah karim. Akhirnya apa? Dia kreatif, Pak. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Itulah gangguan kalau di rumah. Tapi kalau di masjid tidak ada gangguan seperti itu. Apalagi keutamaan berjamaah di masjid. Di masjid kita bisa doa bersama. Mungkin ibu bapak tidak tahu doa, tapi ada alim ulama, ada ketua MUI, ada ulama besar memimpin doa, ibu mengaminkan sehingga seluruh doa dalam masjid dikabulkan. Itulah sebabnya Pak Imam, kalau ada imam di sini yang selalu mimpin sholat jamaah, ketika bapak baca doa, usahakan keraskan sedikit dan baca doa yang umumnya orang tahu apa isinya itu doa. Karena kadang-kala ada juga jamaah kita tidak tahu apa diminta imam. Kita yang penting amin aja. Amin, amin, amin. Amin. Amin, amin, amin. Tidak tahu. Siapa tahu yang jadi imam anak muda. Belum dapat istri. Dia berdoa, ya Allah berikan kami jodoh. Kata bapak di belakang, amin. Istrinya juga di belakang, amin. Berarti kau izinkan suamimu kawin lagi. Nah, itulah keutamaan sholat jamaah. Banyak lagi tapi waktu terbatas. 1, penyebab orang malas jamaah ke masjid karena dia tidak lihat pahalanya. 2, karena dia tidak tahu pahalanya. Yang ketiga, manajemen masjid tidak bagus. Ada masjid saya bangun. Bapak-bapak, kalau bapak like and share ceramah saya, itu sesungguhnya bapak membangun masjid. Karena semua keuntungan saya di YouTube, alhamdulillah penonton saya sekarang di YouTube sudah 251 juta. Dan itu semua dana-dana yang saya dapat dari YouTube, alhamdulillah sudah jadi masjid. Insya Allah dalam waktu lagi proses sekarang di Makassar, saya bangun masjid, insya Allah menjadi masjid yang cantik di Makassar. Dan saya membuat markas kader ulama. Apa maksudnya? Markas bukan pesantren. Tapi ada anaknya Pak Bupati. Ustadz, ada anak saya. Sudah dari pesantren tapi tidak tahu ceramah. Sini. Saya ajarkan namanya public speaking. Itu ada kelasnya khusus public speaking. Ada kelas kedua, kelas multimedia. Bagaimana ceramah di depan kamera. Karena tidak gampang bapak ceramah depan kamera.
Kalau Bapak ceramah di masjid palingan dengar 200 orang. Tapi kalau Bapak ceramah di YouTube, Instagram, bisa sampai dari Sabang sampai Merauke ribuan orang nonton, bahkan orang luar negeri pun nonton. Itu kelas multimedia. Tapi ada yang paling penting. Apa itu? Kelas adab. Biar tinggi dia punya ilmu, kalau tidak tahu sopan santun, nol di hadapan Allah. Itu kelas adab. Nah, itulah yang saya bangun. Nah, Ibu Bapak, ketika kita sholat berjamaah, banyak yang tidak mau datang ke masjid. Manajemen masjid tidak bagus. Masjid yang saya bangun itu, Pak, yang sudah ada sekarang, itu dibawanya kolam. 1 hektar itu pekarangannya. Pekarangannya saya pelihara kucing. Saya bikinkan tempat-tempat foto. Yang ada foto saya besar sekali. Kalau orang mau datang saya tidak ketemu, dia selfie saja dengan foto saya itu. Ber-AC. Penceramahnya, Pak, belum ceramah sudah saya kasih judul dan saya sudah kirim honornya. Belum ceramah sudah saya kasih honor. Yang muazzinnya tukang azan, saya bikin lomba azan. Yang menang, saya tugaskan azan. Saya gaji selayaknya pegawai negeri. Imamnya saya bikinkan rumah khusus imam. Saya kasih kendaraan dinas. Sound systemnya baik. Karpetnya empuk, ber-AC. Sehingga orang datang senang ke masjid. Nyaman di dalam masjid. Ini bagaimana orang mau ke masjid? Yang tukang azan, penyakit asma, sudah 3 tahun pensiun. Ya, apa ndak mau jengkel anak muda? Panas, karpetnya sudah 8 kali lebaran ndak pernah diganti. Begitu kita sujud langsung bengkak jidat, digigit semut. Sound systemnya storing, baru kita takbir Allah. Penceramanya mulai salam pertama sampai terakhir neraka jadi terus dicerita, Pak. Kamu bahkan dimasukkan dalam neraka, ditusuk pantatmu, keluar di lehermu, maka ditusuk 2 matamu, digunting. Tapi anak muda tidak usah ke masjid, bikin takut-takut itu, Pak Ustaz. Mana orang mau ke masjid kalau neraka aja terus kau cerita? Emangnya kau yang punya panitia hari kiamat? Dapat lagi Pak Imam, Allah karim. Imamnya suka balik-balik sunnah, Pak. Saya heran sekarang lihat imam-imam yang muda penghafal Quran. Senang betul dia panjang-panjang. Itu tidak diajarkan Nabi. Kata Nabi, kalau kau jadi imam, baca ringkas bacaanmu. Itu Nabi kalau sendiri, Pak, dia baca surah-surah pendek. Kalau beliau imam, beliau baca surah pendek. Kalau sendiri, dia hatamkan 1 juz. Kalau sendiri. Ini kalau sendiri, kul-kul. Sekali jadi imam, Pak, ma Allah karim. Mulai takbir sudah lama, panjang, Pak. Apa lama betul? Kalau jadi imam kata Nabi ringkaskan. Itulah sebabnya ketika kita jadi imam, itu sunnah Pak Imam mengatakan salat jami'ah rahimakumullah sambil lihat ke belakang. Oh, banyak pensiunan. Jangan kau siksa orang tua. Ada kasihan orang tua setengah mati, jatuh, remati lagi. Aduh. Naik lagi kepalanya, belum selesai, jatuh lah. Nah, yang di belakang, kenapa Nabi katakan ringkaskan? Karena di belakang itu macam-macam. Ada ibu-ibu asam urat, tidak bisa lama berdiri karena berat badan. Ada bapak-bapak yang tahan kentut. Ada adik remaja yang pakai sepatu baru, lupa titip baik-baik. Hilang sudah sepatu saya, aduh belum lunas lagi. Itulah sebabnya kata Nabi ringkaskan, karena orang di belakang macam-macam. Yang kedua kata Nabi, bacalah yang umumnya orang hafal. Kenapa? 1. Kenapa Nabi anjurkan baca yang umumnya orang hafal? 1, supaya orang bisa khusyuk mengikutinya. Coba kalau
Imamnya membaca kul huwallahu ahad. Anak-anak kan ikut. Kenapa? Dia hafal. Kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Dia ikut. Kenapa? Dia hafal. Tapi begitu imam membaca Al-Anfal ayat 5 sampai 80, imam husuk dengan bacaannya, kita husuk dengan hayalan. Kita mau ikut, tidak dihafal. Kita mau ruku, belum selesai. Terpaksa kita baca semua pengumuman di dinding. Keadaan keuangan masjid. Pemasukan 2.500.000. Pengeluaran. Belum juga selesai. Kalender lagi dibaca. Persatuan Guru Republik Indonesia. Belum juga selesai, baju lagi orang dibaca di depan kita, Pak. Caleg DPR RI nomor. La ilaha illallah. Siapa salah? Siapa salah? Imam. Itulah juga sebabnya ketika jadi imam, baca supaya orang bisa husuk ngikutin. Dan yang kedua, ketika kalian salah Pak Imam, ada yang bisa bantu. Coba kalau imam baca wadduha, salah, ada yang bisa bantu. Tapi begitu imam membaca Al-Anfal, salah, ya hadapi kesusahanmu sendiri. Bikin soal jawab sendiri. Kan biasa begitu. Ini wallahu alam, ini cerita, ini tidak tahu benar atau tidak. Ada anak santri, penghafal Quran, pulang kampung, dites hafalannya. Kaulah jadi imam nak. Imamlah dia, masjid tua tempatnya Pak. Begitulah jadi imam, tiba-tiba dia baca surah yang panjang. Dan agak dia saja yang hafal. Tiba-tiba ada cicak jatuh dekat telinganya. Stres dia Pak, kaget. Namanya orang kaget Bu, stres. Orang stres hilang hafalan. Dia lupa apa sambungannya. Dia ingat, lupa betul dia. Suasana hening dalam masjid. Tiba-tiba ini imam anak muda, dia bilang, tolong sambung di belakang. Dia bilang yang di belakang, saya juga tidak tahu. Tiba-tiba dia berteriak, ada anak muda berteriak dari belakang. Kalau begitu ya sudah, Allahu Akbar. Siapa salah? Siapa salah? Imam. Ini bukan cerita, saya ngalami waktu saya masih kecil di kampung. Sujud Pak Imam. Kenapa lama betul ini? Tidak seperti biasanya. Belum naik lama betul kita sujud. Tiba-tiba ada kawan saya diangkat kepalanya. Teriak, hilang imam. Ternyata imam yang kita tunggu hilang di tempat Pak. Dia keluar dari samping. Kan masjid NU biasanya itu kan ada masjid, ada pintu keluar kan. Bubar sholat Pak. Bubar ditanya Pak Imam. Pak Imam, kenapa kau tinggalkan saf? Saya kentut nak. Dia bilang, Pak Imam, lain kali kalau kau kentut, kasih naik kepala supaya kita lihat kau diganti. Dia bilang sengaja nak, saya malu kau tahu. Siapa salah? Siapa salah? Siapa salah? Imam. Dalam fikih sholat jamaah diterjemahkan ke dalam berkehidupan bermasyarakat. Jadi makmum boleh siapa saja. Mau yang paling cerdas sampai orang goblok boleh jadi makmum. Tapi imam hati-hati. Kenapa? Karena kalau salah imam bubar jamaah. 2024 kita akan memilih imam. Imam untuk Republik Indonesia. Jangan pilih karena sesukumu. Jangan pilih karena seagamamu semata. Jangan pilih karena separtaimu. Jangan pilih karena temanmu. Tapi pilihlah yang kau yakin dia akan menjadi pemimpin. Kalau Bapak Ibu salah memilih pemimpin, baik presiden, anggota DPR, gubernur dan bupati, maka kalian akan bubar bermasyarakat. Maka jangan heran Indonesia termasuk produsen penghasil minyak sawit terbesar nomor 1 di dunia, tapi kita pernah bingung kehilangan minyak goreng. Maka tidak usah demo, tidak usah ribut di medsos. Cukup 2024 kelak hati-hati memilih pemimpin. Jadi haji mabrur
datanglah sholat berjamaah. Itu sudah tanda konkret haji mabrur. Yang ketiga, ibu ketika haji ada melempar kan? Tahu enggak sejarahnya melempar? Ibrahim potong sapi, potong onta 100, sapi 300, domba 1000. Bayangkan kalau dirupiahkan sekarang kira-kira 25 miliar. Seluruh orang memujinya. Wih, hebat Ibrahim. Kata Ibrahim, kecil bro. Jangankan sapi, anakku juga saya potong seandainya ada anakku. Karena waktu itu belum ada anaknya. Sama anggota DPR, kalau kau pilih saya, tenang. Ada mobil, pakai ini mobilku, antar istrimu melahirkan. Begitu, tapi bukan di sini. Ibrahim akhirnya setelah menikah dengan Siti Sarah, menikah dengan Siti Hajar, Hajar dengan Ibrahim, lahirlah anaknya Ismail. Lagi lucu-lucunya, tanggal 8 Zulhijjah, Ibrahim mimpi. Ibrahim, Ismail waktu itu 13 tahun. Kau pernah berjanji, kalau ada anakmu, saya potong anakku. Sekarang ada anakmu, potong itu. Wih, Ibrahim bangun. Ini wahyu atau mimpi? Wahyu, mimpi. Mimpi, wahyu. Berpikir-pikir. 8 Zulhijjah. Maka kita sekarang 8 Zulhijjah disebut hari Tarwiyah. Hari berpikir-pikir. 9 Zulhijjah. Mimpi lagi. Ibrahim, potong anakmu. Kau sudah janji saya. Bangun Ibrahim. Ini bukan mimpi. Ini wahyu. Nabi Ibrahim 9 Zulhijjah. Yakin ini perintah Allah. Maka kita 9 Zulhijjah sekarang disebut hari Arafah atau hari keyakinan. Tanggal 10 Zulhijjah, Ibrahim panggil anaknya. Nak, menurutmu bagaimana? Apa Pak? Saya diperintah Allah potong kamu. Menurutmu bagaimana? Kira-kira kalau anak sampean SMA, tak takoni kon. Menurutmu bagaimana? Saya diperintah Allah potong kamu. Pasti jawaban anak, kenapa saya Pak? Masih muda, nenekku aja yang sudah tua. Itu anak cerdas, tapi tidak soleh. Bapak-bapak, kalau ada anak satu disuruh potong, Pak, bingung kan? Ini anak satu disuruh potong. Kalau 5 anak, potong anakmu. Cari mana yang paling nakal. Mana yang beleng-beleng. Ini aja foto beleng-beleng ini. Ibrahim apa kata anaknya? Pak, laksanakan. Jangan ragu. Insya Allah Bapak mendapati saya menjadi anak yang sabar. Lalu katanya, sini kau nak. Tapi apa? Saya minta satu, Bapak tutup matanya. Karena kalau Bapak lihat saya tidak tega pasti potong. 2, pakai pisau dan yang paling tajam supaya saya tidak lama menderita. Apalagi nak 3, tolong Bapak ikat kaki dan tanganku supaya saya tidak meronta-ronta kesakitan. Apalagi nak tolong bajuku yang dipakai di ini jangan kena darah supaya ibuku tidak melihatnya. Yang kelima apa nak? Tolong ketika saya sudah wafat jangan ada anak remaja lewat depan rumah supaya ibuku tidak mengingatku lagi. Baik. Potonglah itu. Sampai di ibu-ibu waktu pergi kan kalau sudah sampai di situ di Mina kan di bawah itu tengok sebelah kiri sebelum rumah raja ada kartu apa itu pos-pos seperti pos security di atas bukit. Disitulah Ismail dibaringkan, dipotong bapaknya. Dipotong. Begitu dibaringkan, diiris, tidak mempan. Diudang lagi, tidak mempan. Kata Ismail, bapak main-main. Tidak nak, ku keras ini. Barangkali pisaunya tidak tajam. Ibrahim hantamkan ke batu, patah. Ulang lagi. Tunggu, kau wiring baik-baik, ulang. Kata Ismail, Pak, tolong buka ikatan kaki dan tanganku. Karena kalau diikat begini, Allah pasti menilai saya tidak ikhlas. Tolong buka. Dibuka. Begitu mau disembeli lagi, Allah panggil seluruh malaikat. Malaikat, kau tengok ini hamba saya. Inilah hambaku yang pernah kau protes kalau dia menjadi pemimpin menghancurkan ini bumi. Nah kau lihat, dia sembeli anaknya untuk pengabdiannya kepadaku. Lalu malaikat seluruh yang ada di langit memujinya dengan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu Ibrahim menjawabnya, La ilaha illallah, huwallahu akbar. Lalu Ismail merambutnya dengan kalimat Allahu Akbar,
walillahil hamd. Itulah takbiran, Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Malaikat, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Ibrahim, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ismail. Tapi apakah ketika Ibrahim pergi tidak digoda setan? Digoda, Pak. Ketika Ibrahim mau potong anaknya, kata setan, Ibrahim, Baim. Ibrahim, kau tengok itu anakmu lagi lucu-lucu, masa kau mau potong? Setan masih mau ngomong, Bu. Ibrahim ambil batu, dilempar. Ishab ya, pergi kau. Kena kepalanya. Sampai Bandung, balik lagi. Digoda istrinya. Jar. Ajar. Kau tahu mau kemana? Anakmu dibawa. Dia bawa, bodoh kau bejar. Maksudnya apa? Dia mau potong itu anak. Banyak bicara. Mana ada bapak potong anaknya? Iya, katanya perintah Allah. Begitu kata perintah Allah, Hajar ambil batu. Jangankan anakku, saya juga siap dipotong kalau yang perintah Allah. Pak! Kena kepalanya. Lari, pulang lagi. Anaknya lagi. Mail. Kau tahu mau setan masih mau ngomong, Pak. Bu, Ismail ambil batu dilempar. Itulah melempar 3 jumroh ketika bapak pergi tanah suci. 1, Usta, Aqabah, Ula. Setan besar, setan tengah, setan kecil. Tapi ternyata ada jamaah haji dari Indonesia. Setan ini sudah menggoda saya selama ini, kurang ajar. Mana batu? Dia ambil batu, Pak, dia lempar. Bismillah, Allahu Akbar. Kembali itu batu, Pak, melenting. Hampir kena kepalanya. Dia tangkap itu batu. Tertulis, sesama setan dilarang saling melempar. Ada juga yang suami istri, Pak. Ada suami istri. Dia pura-pura lempar pada istrinya, kena. Ini setan, Pak. Karena istrinya suka menjajah suaminya. Ada suami di sini takut sama istrinya. Itu kan digoda, kan? Ibrahim berhasil mengalahkan, goda lagi istrinya, berhasil lagi. Dalam rumah tangga ada orang suaminya berhasil mengalahkan setan, tapi istrinya gagal. Akhirnya apa? Suaminya dikompori. Pakai kok kipas. Itu baru 2 tahun kepala dinas, cincinnya istrinya, gelangnya kayak pelek sepeda. Kamu ini sudah senior, paling senior kepala dinas, tidak bisa ngapa-ngapain. Itu setan, Pak. Lempar jumroh. Ada di sini bapak-bapak takut sama istrinya? Ada? Berhenti kau jadi laki-laki. Dia ngamuk, Ustaz. Kenapa kalau dia ngamuk? Dia pecahkan piring, Ustaz, kalau dia marah. Pecahkan 1 lusin. Dia pecahkan gelas, pecahkan juga gelas. Kalau dia pecahkan 1, bapak pecahkan 5. Kenapa? Piring, gelas bisa dibeli. Harga diri sebagai suami tidak boleh diinjak-injak istri. Takbir! Itulah yang takbir, yang takut sama istrinya. Ibu-ibu juga jangan keterlaluan. Tenang, Pak, saya bela kau sekarang. Bu, ciri-ciri haji mabrur tidak kasar sama suaminya. Ini memang ada istri kasar betul sama suaminya. Digoblok-goblokin. Memang kamu goblok. Alangkah bahagianya kita seorang suami. Begitu datang suamimu kau sambut, Assalamualaikum kakandaku Arjunaku. Waduh, istri saya itu, Bu. Kalau saya datang dan marah-marah, dia peluk saya, Bu. Lalu dia menyanyi, bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Tenang perasaan saya. Saya masuk kamar lagi, berantakan kamar. Kenapa kotor begini kamar? Dia peluk lagi saya dari belakang sambil menyanyi. Insaflah, wah. Enak kan? Saya juga kalau istri saya marah sama istri, enggak pernah saya kata-kata kasar. Saya nyanyi juga. Saya paling sering dikomplainkan istri saya, kenapa sih jarang di rumah, Ustaz? Saya cuma enggak marah, saya cuma menyanyi. Tiap malam engkau ku tinggal pergi. Bukannya aku sengaja. Demi kau dan si buah hati, terpaksa aku harus begini. Wah, tenang. Ini suami istri bertengkar, hamil lagi.
Ini nih semua ini nih. Pak Bupati, ada yang nanya sama saya ibu-ibu di Makassar. Dia bilang, Ustadz, kenapa suamiku tidak betah di rumah? Saya takut dia tersinggung. Kuceritakanlah. Bu, ada orang suami istri. Istrinya suka ngomel. Ngomel aja kerjanya. Ada uang tidak ada uang, ngomel aja kerjanya. Suatu ketika suaminya dapat bonus. Dia pikir, saya mau belikan emas istriku. Dia bawalah ke toko perhiasan. Sudah dibelikan perhiasan, senang istrinya. Kata suaminya, dek, kita pergi wisata Sumur Tua ya. Sumur Tua. Ada di kampungnya Sumur Tua, usianya sudah 400 tahun. Dibawalah istrinya pergi nonton Sumur Tua. Dek, kau lihat sampai. Lihat, ada enggak airnya? Enggak ada bang. Lihat baik-baik. Paling juga sampai di lutut bang. Oh aman dalam hati suaminya. Coba lihat, dekat dengan mulut sumur pak. Dia dorong istrinya masuk ke sumur. Prak! Jatuh, dia bilang, ngomel aja kau di situ. Ndak ku dengar juga ngomel kau. Suaminya di atas. 1 jam kemudian, tiba-tiba dari dalam sumur ada makhluk tinggi besar hitam keluar. Kaget suami. Hei, siapa kamu? Saya jin penunggu sumur ini. Saya sudah 400 tahun tenang-tenang di dalam. Ada perempuan baru 1 jam di dalam. Ndak ngomel aja kerjanya. Ndak tahan saya, lebek saya lari. Coba bayangkan bu, jin aja 400 tahun tidak tahan. Apalagi suamimu yang sudah pensiun. Jangan juga mentang-mentang suami sudah pensiun, ibu lagu-lagunya. Dia usap-usap kepalanya suaminya sambil tidur dan menyanyi. Bila Israel datang menjemput. Salatullah, salamullah. Ala Toha Salatullah Salamullah Ala Yasin. Ustadz, apa hikmah lempar 3 jumroh? Itu permusuhan abadi antara setan dengan kita. Bagaimana setan menggoda kita? Ibu-ibu, 1, berpakaiannya tidak sopan. Itu setan tuh. Jangan sampai ibu sudah pulang tanah suci, masih suka pakaian sempit-sempit. Itu setan berhasil menggoda ibu. Apa dilarang perempuan olahraga? Boleh, ibu olahraga sehat supaya suami senang. Tapi jangan di depan lakinya orang. Ini pakai baju sempit, rok sempit, di depan kantor kecamatan, di depanlah dia. 1, 2, bapak-bapak di belakang. 3, apa ndak hancur? Haji seperti ini, haji beleng-beleng. Ya, bu. Apalagi yang bisa jadi temannya setan? Suka gosip. Gibah, itu godaan setan. Dibuatnya kita enak itu kalau gosip kan. Pertama dia cerita sinetron. Lama-lama pergi pengantin itu. Saya ajak lewat di sini ada yang gosipin saya tadi Pak Bupati. Dia bilang ibu-ibu, itu juga bajunya waktu di YouTube. Ilaha illallah. Dasar tukang gosip. Padahal sudah haji. Bu, kalau haji mabrur, ada yang ngajak ibu gosip. Na'udzubillah min zalik. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan itu. Jangan malah ditambah-tambah. Itu godaan setan. Dan puncak godaan setan, kata Nabi, al-mutahawilu bis sholah, yang menganggap enteng sholat. Pak, Bu, di sini ada Pak Bupati. Pak Bupati pasti ada ajudannya. Coba lihat kalau Pak Bupati panggil ajudan. Ajudan! Itu ajudan biar lagi baring Pak, langsung lompat. Siap perintah Pak. Itu ada kacang dia nunya, dia makan dengan kulit-kulit. Iya toh Pak? Kira-kira ada ndak ajudan dipanggil? Ajudan! Tunggu dulu Pak. Injak lehermu. Ajudan! Bapak ndak lihat saya sibuk. Dimutasi kau bos, non job. Staf ahli yang ndak ada stafnya. Padahal bupati ada hilang jabatannya. Tapi begitu takutnya kita menolak panggilan bupati. Lalu kenapa ketika Allah memanggilmu? Hayya alal falah, sini. Saya kasih kau kemenangan. Itu arti hayya alal falah. Sini, saya kasih apa yang kau mau. Tapi jawaban kita, tunggu.
Bayangkan, bupati aja kamu tidak berani suruh nunggu. Masa Tuhan? Wajar, 30 tahun kau jadi PNS, tidak bisa lepas dari kredit. Kenapa? Allah kau suruh menunggu. Itu Bapak biasa orang tanya saya, coba lihat gelar saya, bukan mau takabur ya, bukan mau takabur. Ini hanya motivasi. Lihat itu gelar saya, banyak betul kan? Doktor saya 2, sarjana saya 2. Kalau doktor 1 Pak berat, apalagi 2. Sama-sama 2 tapi sama-sama disiplin ilmunya sama dalam negeri itu banyak Pak. Tapi saya beda disiplin ilmu, beda negara bersamaan waktunya. Tidak masuk akal. Tapi kalau Allah yang mau, kecil buat Allah kasih kamu. Ibu-ibu, bisa enggak perempuan hamil tidak pernah disentuh laki-laki? Bisa enggak? Enggak mungkin toh. Tapi kalau Allah yang mau, Siti Maryam, wanita suci, tidak pernah disentuh laki-laki. Lahir Isa alaihissalam kalau Allah mau. Ibu-ibu, bisa enggak orang hidup kalau dibakar api? Tidak mungkin. Tapi kalau Allah, Ibrahim alaihissalam, dibakar hidup-hidup, keluar kedinginan kalau Allah mau. Apalagi jadi kepala dinas kecil men. Maka enggak usah cari muka sama bupati. Capek, siapa. Lebih baik perbaiki sholatmu, biar Allah yang kasih kamu. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, banyak yang ingin kita uraikan. Tapi waktu jualah yang membatasi kita. Terus, masih bisa 1 jam? Betul? Saya yang tidak bisa. Belum puas? Memangnya saya laki-laki pemuas. Mati muda saya kalau saya kasih puas semua ini janda-janda tua. Insya Allah lain waktu dan kesempatan. Bersyukur, berterima kasih kepada Bupati yang telah mengundang saya datang ke tempat ini. Saya tadi tidak percaya, apa ada yang orang mau dengar ceramah saya di Jawa. Oh ternyata, alhamdulillah bisa juga hadir di tempat ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaat. Kita intisari dulu ya. Haji mabrur itu singkirkan kesombongan. Yang kedua, datanglah sholat jamaah. Yang ketiga, musuhi setan. Jangan berpakaian yang tidak sopan, berpakaianlah yang islami. Bapak-bapak haji, selama haji Pak, pakai itu kopiah putih. Ini hebatnya ini Pak, topi begini, kalau Bapak pakai peci haji, tidak mungkin Bapak salah jalan. Kalau Bapak pakai gamis begini, baju putih, songkok putih, tidak mungkin Bapak masuk karaokean. Mas, panti pijat, endi mas? Masa itu aja beleng-beleng itu. Yang berikutnya, hindari gosip. Kita sekarang lebih gampang bergosip karena ada WhatsApp. Di grup-grup kita sangat gampang menghina orang. Dan yang paling konkret, haji mabrur, aqimis shalah, dirikan sholat. Apabila ini kita lakukan, alhamdulillah, malam ini betul-betul kita mendapat hikmah haji mabrur dan kita menikmati kemerdekaan yang sesungguhnya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ar. Penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepadaku, aku turunkan keberkahan dari langit dan keberkahan dari dalam tanah. Agar ini terwujud, mari kita berdoa. Kita awali dengan mengirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Khasiat dan keutamaannya kita ikhlaskan untuk orang tua kita masing-masing. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Ya Allah, Zat yang Maha membalas, balaslah segala kebaikan orang-orang yang telah mewakafkan waktu, harta dan ilmunya untuk acara ini. Angkat harkat dan martabatnya, wujudkan cita-citanya, bahagiakan keluarganya, dan jika kelak menghadap kepadamu, hadapkan dalam iman dan Islam. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, Zat yang berhidayah, berikan hidayah kepada pemimpin kami ya Allah. Tunjukkanlah kepada mereka yang hak adalah hak dan berikan kesanggupan kepada mereka melaksanakan yang hak itu. Tunjukkan yang batil adalah batil dan berikan kesanggupan kepada mereka memberantas
dan menghilangkan kebatilan itu. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.